Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini, tanpa bersusah payah kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat bertolabul ilmi, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kuliah umum Akidah 4, yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Yulian Purnama Hafizullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman semua, terutama teman-teman dari semester 4 ya. Masya Allah yang saat ini sudah sampai di semester 4. Kita di malam hari ini mencoba untuk kuliah umum ya, Akidah 4 yang insya Allah pembahasannya atau judul kajiannya yaitu meneguhkan akidah di zaman fitnah. Tema yang menurut kami sangat penting untuk dibahas, yang mana semakin zaman semakin akhir atau semakin berlalu, tentu fitnah fitnah ini semakin banyak, perpecahan, cobaan dan yang lainnya. Dan insya Allah berkaitan dengan fitnah ini juga nanti akan dijelaskan oleh guru kita, dan di sesi mohon maaf di kuliah umum malam hari ini insya Allah akan terbagi menjadi dua sesi ya teman-teman. Untuk sesi yang pertama nanti kita fokus untuk mendengarkan faedah dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan kemudian nanti insya Allah di akhir sesi atau sesi kedua, kita insya Allah akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang untuk bertanya berkaitan dengan seputar topik akidah. Silakan teman-teman bisa mulai dituliskan pertanyaan dari sekarang, nanti bisa present dan bertanya secara langsung. Juga apabila malu bisa melalui kolom chat. Baik, sebelum kami mulai, izinkan kami ingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman semua. Untuk yang pertama, mari kita menghadirkan serta memperbaiki niat kita. Kita niatkan pada malam hari ini untuk mencari ridha Allah, untuk mencari banyak-banyak pahala dari Allah. Kemudian untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita maupun dari diri orang lain, dan juga niat-niat kebaikan yang lainnya. Dan berikutnya juga kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk belajar, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Baik, langsung saja kepada Ustadz kami persilakan untuk memberikan faedah dan juga ilmu kepada kami. Kepada Ustadz Yulian Purnama kami persilakan. Fatafadhal masykur Ustadz. نعم جزاكم الله خيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para ikhwan, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, para penuntut ilmu syar'i, orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu syar'i, orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah adalah dengan jalan thalabul ilmi, jalan menuntut ilmu. Maka Rasulullah SAW ketika menyambut para penuntut ilmu, beliau mengatakan marhaban ya talibal ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu. Maka kita juga ucapkan selamat datang para santri, santriwan, santriwati ANB Academy, para penuntut ilmu syar'i. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan hidayah kepada kami dan juga kepada antum-antunan sekalian. Ya, para santri sekalian, rahiman wa rahimakumullah. Di malam ini kita akan bahas tentang meneguhkan akidah di zaman fitnah. Urgensi untuk mempelajari kembali akidah kita dan meneguhkannya di dalam diri kita masing-masing, terutama di zaman penuh fitnah ini. Sebelum kita membahas tentang urgensi akidah di zaman fitnah, tentu kita harus tahu dulu apa itu fitnah. Perlu diketahui bahwasanya fitnah dalam bahasa Arab itu beda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ya, fitnah kalau dalam bahasa Indonesia artinya tuduhan palsu.
Ketika seseorang misalnya dituduh mencuri, kalau dia tidak melakukannya, maka dia difitnah. Ini dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, mungkin juga dalam Al-Quran dan hadis, bukan itu maknanya. Secara bahasa, disebutkan oleh Al-Azhari dalam kitab Tahdzibul Lughah. Beliau mengatakan, Jima'u ma'nal fitnati fi kalamil Arab. Inti dari makna kata-kata fitnah dalam bahasa Arab adalah al-ibtila wal imtihan. Maknanya adalah ujian dan ujian. Fitnah secara bahasa artinya ujian, cobaan, godaan. Dan kata beliau, wa asruha ma'khudun min qaulika fatantul fiddata wadh-dhahaba. Dan ini berasal dari kata-kata orang Arab biasa mengatakan, aku memfitnah emas dan perak. Maksudnya apa? Aku menguji emas dan perak dengan cara dibakar. Adzabtuhuma bin nari litamyizir radi'i minal jayyid. Maksudnya aku membakar emas dan perak itu, menguji dia dengan api untuk mengetahui apakah asli atau tidak. Apakah ini emas perak asli atau tidak. Orang zaman dahulu biasanya dengan cara dibakar. Nah, tujuan membakar ini untuk menguji, untuk mengetes ini emas perak asli atau bukan. Ya, dengan kata-kata fatantu, aku memfitnah. Aku memfitnah perak dan emas, maksudnya menguji. Maka fitnah itu artinya ujian, cobaan. Al-Imam Ibnu Mandur yang memiliki kitab yang terkenal yaitu kitab Lisanul Arab. Beliau menjelaskan dalam kitab Lisanul Arab, al-fitnatu al-ikhtibar. Fitnah artinya ujian. Wal fitnatu al-mihnah. Demikian juga fitnah artinya mihnah, cobaan. Demikian juga wal fitnatu al-mal. Dalam bahasa Arab, fitnah juga maknanya secara bahasa ya, secara bahasa artinya harta. Karena harta itu memang ujian. Wal fitnatu al-aulad, dan fitnah juga terkadang maknanya anak-anak, kata beliau. Karena anak-anak juga ujian. Wal fitnatu al-kufru. Demikian juga di antara makna fitnah secara bahasa adalah kekufuran. Wal fitnatu ikhtilafun nas. Dan di antara makna fitnah adalah banyaknya perbedaan di antara manusia. Ini beberapa makna fitnah secara lugawi, secara bahasa Arab. Dan tadi kata Al-Azhari, semuanya intinya adalah ibtila. Semuanya adalah imtihan, ujian. Ya. Harta, ujian. Anak-anak, ujian. Kekufuran juga ujian. Demikian juga adanya perbedaan pendapat di antara manusia, adanya percekcokan, itu juga menjadi ujian. Ini secara lugawi, secara bahasa. Secara istilahi, makna fitnah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ini ada banyak sekali makna. Dan semua makna fitnah dalam Al-Quran hadis, yang banyak itu ada sekitar 15 lebih makna. Ya. Banyak sekali. Dan semuanya maknanya buruk. Fitnah semuanya maknanya buruk. Semuanya sesuatu yang tidak disukai oleh manusia dan harusnya dihindari oleh manusia. Semuanya. Akan kita sebutkan beberapa. Di antara makna fitnah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ujian. Ya. Sebagaimana makna bahasanya. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman. Kami akan beriman ya Allah, kami akan hijrah, kami akan istiqomah. Setelah itu wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Yuftanun di sini maksudnya diuji. Dicoba dengan cobaan-cobaan. Ya tentu tidak demikian ya. Orang yang dia komitmen untuk hijrah, untuk istiqomah, untuk beriman dengan imannya benar, ya pasti setelah itu akan diuji. Maka di sini makna fitnah, maknanya adalah ujian.
Kemudian makna yang kedua, fitnah juga bermakna penyimpangan atau kesesatan. Fitnah bermakna penyimpangan atau kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik." Wahdharhum, hati-hati sama mereka, ayyaftinuk. Mereka bisa memfitnahmu. Maksudnya mereka bisa menyesatkanmu, bisa membuat engkau jatuh pada penyimpangan. Am ba'di ma anzalallahu ilaik. Engkau akan menyimpang dari sebagian ajaran yang Allah turunkan kepadamu. Nah, surat Al-Maidah ayat 49. Di sini ada kata-kata ayaftinuka. Mereka akan menyesatkanmu. Maka di antara makna fitnah adalah kesesatan. Ya, menjauhkan diri dari fitnah, maksudnya menjauhkan diri dari kesesatan. Sebagaimana dalam hadis dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh manusia. Yang pertama, al-mautu. Wal mautu khairun minal fitnah. Manusia tidak suka dengan kematian. Manusia takut dengan kematian. Padahal kematian itu, kata Nabi, lebih baik daripada fitnah. Maksudnya apa? Daripada sesat. Mending mati tapi istiqomah, ataukah hidup tapi sesat? Mending mati tapi istiqomah atau hidup tapi sesat? Sesat, mending hidup tapi istiqomah. Kan? Iya, kalau disuruh milih di antara dua gitu ya. Mati muda tapi istiqomah. Ataukah umurnya panjang, matinya nanti tapi sesat. Kata Nabi, lebih baik mati. Al-mautu khairun minal fitnah. Kata beliau. Kematian lebih baik daripada sesat. Wa yakrahu qillatan mal, dan manusia tidak suka harta yang sedikit, nggak suka miskin. Wa qillatul mali aqallu lil hisab. Padahal harta yang sedikit itu lebih mudah hisabnya nanti di akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, jadi fitnah dalam hadis ini maknanya sesat. Al-mautu khairun minal fitnah. Mati itu lebih baik daripada sesat. Makna yang ketiga, fitnah artinya kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Dalam surat Al-Baqarah 193. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay asyirku. Fitnah dalam ayat ini maknanya syirik. Perangi mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan, sampai mereka bertobat dari kesyirikan. Nah, fitnah dalam ayat ini maknanya syirik. Demikian juga ayat yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih parah daripada pembunuhan. Fitnah dalam ayat ini maksudnya adalah kekufuran. Kufur, kafir lebih parah daripada pembunuhan. Jadi fitnah dalam ayat ini bukan tuduhan dusta, bukan ya. Jadi kadang-kadang kita lihat ya, ada orang dituduh, kamu uh, nyebar hoax ya, kamu nyebar hoax ya, hati-hati kamu, jangan nuduh saya, jangan fitnah saya. Fitnah itu lebih parah daripada pembunuhan. Nah, ini penggunaan dalil yang tidak tepat. Ya, fitnah lebih parah daripada pembunuhan digunakan untuk mendalili orang yang nuduh. Padahal fitnah dalam ayat ini artinya apa? Kekufuran. Kalau tuduhan palsu dengan pembunuhan lebih parah mana? Ya lebih parah pembunuhan lah. Ya, orang kita nuduh atau seseorang nuduh orang lain dengan tuduhan palsu, nuduh nyebar hoaks, nuduh nyuri gitu ya. Itu lebih ringan daripada membunuh orang tersebut. Ya, maka nggak benar bahwasanya tuduhan palsu lebih parah daripada pembunuhan. Fitnah dalam ayat tadi maksudnya kekufuran. Kekufuran memang lebih parah daripada pembunuhan. Lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan.
Kemudian makna yang keempat, fitnah maknanya adalah maksiyah. Di antara makna fitnah adalah maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala fil fitnati saqatu." Ketahuilah mereka banyak terjatuh pada fitnah. Dalam surat At-Taubah ayat 49. Ala fil fitnati saqatu. Mereka banyak jatuh pada fitnah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, ay fil ithmi wal ma'siyati waqa'u. Maksudnya mereka jatuh pada dosa dan maksiat. Di antara makna fitnah, contohnya dalam ayat ini adalah maksiyah. Jauhkan diri dari fitnah. Maksudnya jauhkan dari maksiat. Kemudian di antara makna fitnah, makna yang kelima adalah kesamaran antara hak dan batil atau syubhat. Fitnah di antara maknanya adalah syubhat, samar, nggak bisa membedakan mana benar, mana salah. Mana orang-orang yang di atas kebenaran, ahlul haq, dan mana orang-orang yang di atas kebatilan, ahlul batil. Maka orang yang nggak bisa membedakan, dia terkena fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang yang kafir, mereka adalah penolong atas sesama mereka. Kalau kalian tidak tinggalkan berloyal kepada orang-orang kafir, kalau kalian masih loyal kepada orang kafir, maka kalian akan terkena fitnah di atas muka bumi dan kalian akan terkena kerusakan yang besar. Kalau kalian tidak meninggalkan orang kafir, tidak berloyal kepada orang kafir. Ya, kalau kalian loyal kepada orang kafir, maka kalian akan kena fitnah. Artinya akan terjadi kesamaran. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, menjadi rancu. Karena terkena syubhat-syubhat dari orang kafir. Surat Al-Anfal ayat 73. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlimi, yang fitnah ini sangat-sangat samar. Fitnah dalam hadis ini maknanya kesamaran. Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Saking samarnya Nabi analogikan seperti malam yang gelap. Malam gelap, apalagi di zaman Nabi, tidak ada penerangan, tidak ada lampu, tidak ada listrik. Maka perkara akan samar ketika di malam hari. Yang ini membuat yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang di pagi hari masih mukmin, sore hari sudah kafir. Na'udzubillah. Au yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore hari masih mukmin, pagi-pagi sudah kafir. Na'udzubillah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan perbendaharaan dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, di antara makna fitnah adalah kesamaran antara hak dan batil, syubhat. Di antara makna fitnah juga adalah adanya peperangan, maksudnya perang saudara. Perang antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru." Kalau kalian penakut, kalau kalian itu pengecut, maka nanti orang-orang kafir akan memerangi kalian. Ayyaftinakum alladzina kafaru. Orang-orang kafir akan memerangi kalian. Di antara makna fitnah adalah perang. Kalau kalian pengecut, kalian akan dikalahkan oleh orang kafir dalam perang. Dan surat An-Nisa ayat 101. Ini beberapa makna fitnah. Dan semua makna fitnah, tadi sudah sebutkan, semua makna fitnah itu buruk. Semua makna fitnah itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh manusia, yang diwaspadai oleh manusia. Maka fitnah itu dijauhi. Ya. Dan fitnah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan,
Dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, al-fitnatu naw'an. Fitnah itu ada dua macam. Yang pertama fitnatus syubhat, fitnah syubhat. Wa hiya a'dhamul fitnatain. Dan fitnah syubhat ini fitnah yang paling besar. Dari dua fitnah yang ada, yang paling besar fitnah syubhat. Yang kedua, wa fitnatus syahawat. Yang kedua, fitnah syahwat. Waqad yajtami'ani lil abdi. Terkadang satu orang, dia terkena dua fitnah tersebut. Terkena fitnah syubhat dan juga terkena fitnah syahwat. Waqad yanfaridu bi ihdahima. Terkadang hanya salah satu saja. Ada orang terkena fitnah syubhat saja, ada orang terkena fitnah syahwat saja. Maka fitnah ada dua. Ya, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu yang menimpa agama. Ya, yang menimpa keyakinan, yang menimpa ilmu. Ketika seseorang jauh dari ilmu, jauh dari agama, jauh dari akidah yang benar, maka dia terkena fitnah syubhat. Contoh fitnah syubhat diantaranya terkena pemahaman menyimpang dalam beragama. Ini orang yang terkena fitnah syubhat. Dia terjangkiti pemahaman menyimpang, diantaranya pemahaman bid'ah, ya akidah Khawarij, akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Murji'ah, akidah Qadariyah, akidah Syiah, akidah Maturidiyah, akidah Sufiyah dan semisalnya. Ya sebagaimana yang kita pelajari di mata kuliah akidah ya di ANB Academy. Kita membahas akidah-akidah menyimpang ini. Nah, orang terkena akidah menyimpang maka dia terkena fitnah syubhat. Di antara contoh fitnah syubhat yang lain adalah memberontak kepada penguasa muslim. Orang ketika dia terlibat dalam pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah, maka dia terkena fitnah syubhat. Karena ulama Ahlussunnah sepakat, ijma tidak ada khilafiyah tentang haramnya memberontak kepada penguasa. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah akidah. Di antara fitnah syubhat adalah adanya perang saudara, muslim memerangi muslim yang lain. Muslim membunuhi muslim yang lain. Ini fitnah syubhat. Di antara contoh fitnah syubhat adalah terbaliknya barometer kebenaran. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Orang yang benar dihinakan, orang yang benar dicela, dicaci, dikucilkan, dipersekusi, dan lain-lain. Orang yang di atas kebatilan, orang yang salah malah dimuliakan, dilulukan, dipuji, dan semisalnya. Ini fitnah syubhat. Kemudian, di antara bentuk fitnah syubhat adalah banyaknya dai-dai yang menyimpang. Banyaknya orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang menyimpang, dai-dai yang sesat. Ini fitnah syubhat. Demikian juga tersebarnya maksiyah. Ya, tersebarnya zina, tersebarnya orang minum khamar, tersebarnya wanita tidak pakai jilbab, tersebarnya judi, tersebarnya kebid'ahan. Ini termasuk fitnah syubhat. Di antara fitnah syubhat adalah tersebarnya kebodohan. Banyak orang tidak memahami agamanya sendiri, nggak tahu cara wudhu, nggak tahu cara sholat yang benar, nggak tahu apa itu hadis. Ya, sering saya dapati orang tidak tahu hadis itu apa. Pokoknya semua yang berbahasa Arab disebutnya hadis. Padahal nggak demikian. Tersebarnya kebodohan. Banyak orang tidak tahu tentang agamanya sendiri. Ditinggalkannya Al-Quran dan As-Sunnah. Orang berdalil bukan dengan Quran Sunnah, tapi dengan praktek orang banyak, dengan perasaan, dengan akal, logika, dengan kata kiai, kata ustadz, kata nenek moyang, dan lain-lain. Meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini contoh-contoh fitnah syubhat. Kemudian contoh-contoh fitnah syahwat. Di antaranya fitnah harta. Ya, fitnah harta. Orang demi mendapatkan harta, dia korbankan agamanya. Dia lakukan dosa, dia tinggalkan kewajiban untuk mendapatkan harta. Ini fitnah harta. Di antara fitnah syahwat adalah fitnah wanita.
Ya, demikian juga fitnah laki-laki bagi lawan jenis, bagi wanita. Fitnah terbesar bagi laki-laki wanita. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar untuk laki-laki kecuali fitnah wanita. Maksudnya godaan wanita. Fitnah dalam hadis ini artinya godaan, ujian wanita. Walaupun wanita juga diuji dengan laki-laki, ya, tapi fitnah terbesar bagi wanita bukan laki-laki. Fitnah terbesar bagi laki-laki wanita. Kemudian fitnah popularitas. Ya, orang demi untuk mendapatkan follower, mendapatkan fans, penggemar, agar namanya disebut di mana-mana, agar namanya dikenang, dia korbankan segalanya. Dia korbankan agamanya, dia lakukan yang haram, dia tinggalkan yang wajib. Kemudian fitnah kedudukan, demi untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kursi, mendapatkan suara, maka dia tinggalkan agama. Dia lakukan yang haram, dia tinggalkan yang wajib. Fitnah status sosial, demi supaya diakui di tongkrongan, supaya diakui sebagai orang toleran, supaya diakui sama teman-temannya sebagai orang yang asik dan lain-lain, dia tinggalkan agama. Dia lakukan yang haram, dia tinggalkan yang wajib. Naudzubillah. Ini contoh fitnah syahwat. Nah, ini dua jenis fitnah. Fitnah syubha dan fitnah syahwat. Dan dua-duanya harus kita jauhi. Dan para ulama menyebutkan beberapa kaidah dalam menyikapi fitnah. Ya, menyikapi semua yang tadi kita sebutkan. Menyikapi ujian, menyikapi penyimpangan atau kesesatan, menyikapi kesyirikan dan kekufuran, menyikapi maksiat, kesamaran antara hak dan batil, peperangan, terutama peperangan dengan sesama muslim. Ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, fitnah itu dijauhi. Fitnah itu wajib dijauhi, jangan didekati. Ini kaidah pertama adalah menyikapi fitnah. Fitnah itu dijauhi, jangan didekati. Kalau ada ikhwan, ada mas-mas, dia sedang menunggu bis, apakah bis Trans Jogja gitu ya, atau Trans Jakarta, dia nunggu di halte. Kemudian ada perempuan yang juga nunggu di halte sedang duduk. Dan perempuan ini tidak menutup aurat. Ya, kelihatan auratnya, mohon maaf, kelihatan pahanya misalnya. Kelihatan auratnya. Maka ini fitnah, ini ujian. Ini cobaan bagi si mas-mas tadi, bagi si ikhwan tadi. Nah, di sebelah wanita ini ada kursi kosong. Ada tempat nunggu kosong. Maka yang benar, si ikhwan ini jangan duduk di sebelahnya. Jangan duduk di tempat kosong tersebut. Fitnah itu dijauhi, jangan didekati. Ya, fitnah itu dijauhi, jangan didekati. Kalau si ikhwan ini duduk di sampingnya, padahal dia wanita yang tidak nutup aurat, kelihatan pahanya, kelihatan auratnya, bisa jadi dia akan terfitnah. Apakah fitnah syubhat? Yang paling mungkin fitnah syahwat. Ya, fitnah dijauhi, jangan dia duduk di sana. Cari tempat yang lain, atau dia diri saja, udah. Diri aja, nggak perlu duduk. Gitu ya. Kan laki-laki kan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi minal fitan, rajulun akhidun bi'inani farasihi. Sebaik-baik manusia ketika menghadapi fitnah adalah orang yang memegang tali kekang kudanya. Atau qala yarsanu farasihi khalfa a'da'illahi yukhifuhum wa yukhifuna. Atau dalam riwayat lain disebutkan, ia menakut-nakuti mereka dan mereka pun takut kepada dia. Aw rajulun mu'tazilun fi badiyatihi. Atau orang yang sebaik-baik orang dalam menyikapi fitnah adalah orang yang dia mengasingkan dirinya ke lembah-lembah, ke gunung-gunung.
yu'addi haqqallahi ta'ala alladhi alaihi. Yang dia meninggalkan masyarakat yang rusak agar dia bisa menunaikan hak-hak Allah atasnya. Lihat kata Nabi, sebaik-baik orang dalam menyikapi fitnah itu ada dua. Pertama, orang yang dia berani. Dia ingkari fitnah itu. Dia lawan. Atau kalau dia nggak bisa seperti itu, dia menjauh dari fitnah. Ya, dia tinggalkan fitnah. Ya, kalau berani, misalnya tadi ya, ada mas-mas ketemu cewek yang seksi, auratnya kelihatan. Kalau dia berani, dia ingkari, Mbak ini nggak nutup aurat ini, pakai jilbab ini. Bawain baju gitu. Pakai jilbab, sekarang juga. Kalau berani, ya paling-paling nanti dipanggil satpam, ya mas-mas ini ditangkap gitu, karena bikin keributan. Kalau nggak berani atau nggak bisa, ya sudah tinggalkan. Jauhi fitnah itu. Jauhi fitnah. Ini dua model orang, kata Nabi, terbaik dalam menyikapi fitnah. Ada potensi fitnah, dilawan. Ya. Diingkari. Kalau nggak bisa, sudah jauhi. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Yushiku ayyakuna khairu malir rajuli ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'an qatari. Hampir-hampir saja harta yang terbaik bagi seseorang adalah kambing, ghanam, kambing yang dia bawa ke puncak-puncak gunung atau ke lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan. Dan dia ke sana untuk mengasingkan dirinya. Dia tinggalkan masyarakat yang rusak agar bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik adalah ketika ada fitnah, dia tinggalkan fitnah. Dia jauhkan diri dari fitnah. Dia asingkan dirinya. Walaupun harus sampai ke atas-atas gunung, ke lembah-lembah, ke tempat-tempat terpencil, dan dia bawa harta bendanya ke sana. Demi untuk menyelamatkan agamanya, menjauhkan dirinya dari fitnah. Nah, maka fitnah itu dijauhi. Jangan didekati. Ya. Adanya potensi-potensi ujian dijauhi. Kalau janjian sama teman, jangan di depan diskotik. Ya. Ya, yuk kita kumpul di depan diskotik A gitu. Ya, ketika nanti kumpul di sana, bisa jadi akan tergoda untuk masuk, ya enggak? Ini ujian. Maka tinggalkan, jangan janjian di depan diskotik. Jangan janjian di depan rumah bordil misalnya. Rumah pelacur, jangan. Tinggalkan potensi-potensi ujian. Tinggalkan semua bentuk kesesatan dan penyimpangan. Tinggalkan semua kesyirikan dan kekufuran. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan semua bentuk yang samar. Tinggalkan semua kesamaran antara hak dan batil. Ambil yang jelas-jelas saja. Dan tinggalkan semua bentuk perang saudara. Kalau ada peperangan antara muslim dengan muslim, jangan ikut serta di sana. Jangan ambil bagian di sana sama sekali. Ini kaidah yang pertama, yaitu fitnah itu dijauhi, jangan didekati. Ya, kemarin sedang ramai tentang masalah hukum boncengan motor, ya, hukum naik ojek online. Ya. Memang naik akhwat naik ojek online, ya, drivernya laki-laki gitu ya. Akhwat naik ojek online yang drivernya laki-laki. Memang ini bukan khulwah, ini bukan dua-duaan yang dilarang dalam hadis ya. Kalau khulwah itu harus tertutup dalam ruangan, ada penghalang. Kalau ini memang bukan khulwah. Tapi ini kan namanya mendekati fitnah, mendekati ujian. Bukankah wanita itu ujian bagi laki-laki? Laki-laki juga ujian bagi wanita? Ya, tadinya sudah jauh kok malah boncengan bareng. Malah dua-duaan satu motor. Ini mendekati fitnah. Gimana nanti kalau ada obrolan, ya kemudian nanti saling cocok ternyata akhirnya jatuh cinta, akhirnya pacaran. Bisa jadi lanjut zina, naudzubillah. Dan bisa jadi terjadi sentuhan gitu ya.
Walaupun mungkin ditutupi dengan tas apa. Tapi kalau ngerem gimana? Ya, kalau ngerem kena lagi. Ya, harus megang badan masnya. Ini potensi terjadi fitnah. Maka yang benar nggak boleh. Nggak boleh akhwat naik ojek online yang supirnya laki-laki, nggak boleh sama sekali. Kalau ojek online boleh bonceng akhwat, ikhwan pengajian boleh nggak bonceng akhwat? Ustadz boleh nggak bonceng akhwat? Kalau ikhwan pengajian kan lebih aman daripada mas-mas ojek online, ya nggak? Yang awam-awam. Harusnya ikhwan-ikhwan pengajian nih santri ANB Academy lebih boleh lagi untuk bonceng-bonceng akhwat. Ya, habis kajian daripada akhwat-akhwat pada pulang sendirian bonceng aja gitu kan. Boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Ustadz berarti boleh juga dong. Astagfirullah. Jadi nggak benar ya. Nggak benar pendapat yang membolehkan akhwat dibonceng sama laki-laki. Walaupun itu ojek online. Ini mendekati fitnah. Fitnah itu dijauhi, bukan didekati. Kemudian kaidah yang kedua, ketika terjadi fitnah, berpeganglah kepada al-jamaah. Berpeganglah kepada al-jamaah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Satakunu ba'di hanatun wa hanat." Nanti sepeninggalku akan terjadi banyak huru-hara. Terus menerus, dan ini sudah terjadi. Faman ra'aitumuhu faraqal jamaah aw yuridu an yufarriqa amra ummati Muhammadin kainan man kana faqtuluhu. Kalau kalian melihat orang yang ingin memecah belah al-jamaah dan menginginkan perpecahan di antara urusan umatku ini, maka perangilah dia. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena tangan Allah bersama al-jamaah. Wa inna syaitana ma'aman faraqal jamaah yarkudu. Dan setan itu berlari bersama orang-orang yang memecah belah al-jamaah. Hadis diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama al-jamaah. Artinya ketika terjadi perselisihan, perpecahan, cekcok di antara kaum muslimin, berpeganglah kepada al-jamaah, maka itu sama dengan berpegang kepada tangan Allah. Dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi mengatakan, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Hendaknya kalian berpegang kepada al-jamaah dan tinggalkan perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal ithnataini ab'adu. Karena setan itu biasanya bersama orang yang sendirian. Dan setan itu terhadap orang yang berdua lebih jauh. Man arada bahbuhatal jannati falyalzimil jamaah. Siapa yang ingin tengahnya surga, maka berpeganglah kepada al-jamaah. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Maka hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya berpegang kepada al-jamaah ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi fitnah. Nah, sekarang apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu bukan nama ormas al-jamaah, bukan. Al-jamaah itu bukan jamaah pengajian ini, jamaah pengajian itu bukan. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau jelaskan ya makna-makna yang disebutkan para ulama ya tentang apa itu al-jamaah. Ada beberapa makna, kalau nggak salah ada 5-6 makna ya. Dan beliau berikan kesimpulan. Kata Syatibi, wa hasiluhu, kesimpulannya, annal jama'ata raji'atun ilal ijtima'. Jamaah adalah bersatunya kaum muslimin alal imamil muwafaqi li kitabillahi was sunnati. Bersatunya kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada ulil amri, pada imam kaum muslimin yang mereka menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini mana al-jamaah. Al-ijtima'u alal imamil muwafaqi.
lil kitabillahi was sunnah. Bersatu untuk taat dan patuh kepada ulil amri kaum muslimin dan menjalankan agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah al-jamaah. Ya. Dengan melihat semua makna al-jamaah yang disebutkan para ulama, ini kesimpulannya. Maka ketika terjadi fitnah, hendaknya kita tetap tunduk, tetap taat, mendengar dan taat kepada ulil amri. Dan kita bersama dengan para ulama-ulama yang taat dan mendengar kepada ulil amri, tidak memberontak. Dan kita menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang harus dijaga ketika terjadi fitnah. Jangan sampai keluar dari sini, jangan sampai ikut memberontak, jangan sampai tinggalkan ulama-ulama yang istiqomah di atas sunnah, jangan sampai tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ketika terjadi fitnah atau ketika menghadapi fitnah adalah perbanyak ibadah di masa fitnah. Perbanyak ibadah di masa fitnah. Kita ini sudah di zaman fitnah. Zaman penuh dengan ujian, penuh dengan kesesatan, penuh dengan kesamaran antara hak dan batil, penuh dengan maksiat, banyak peperangan. Itu zaman fitnah ini. Maka perbanyak ibadah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil haraji kahijrati ilayya. Memperbanyak ibadah di masa haraj. Pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Pahalanya seperti hijrah kepada Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, banyak ibadah di masa haraj. Apa itu haraj? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata An-Nawawi, al-muradu bil haraji huna al-fitnatu. Yang dimaksud dengan haraj dalam hadis ini maksudnya fitnah. Nah, maka beribadah di masa fitnah, ketika banyak kekufuran, banyak kesyirikan, banyak ujian, banyak kesesatan, banyak kebodohan, banyak syubhat, banyak perang saudara, banyak maksiat, maka perbanyak ibadah, dan ibadah di masa itu, di masa ini, pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi, Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah untuk beramal. Artinya bersegera untuk beribadah. Jangan tunda-tunda, jangan malas beribadah di masa fitnah. Karena dengan kita beribadah di masa fitnah, itu akan mengokohkan diri kita, akan mengokohkan iman kita. Membuat Allah memberikan kepada kita hidayah. Membuat Allah berikan kepada kita petunjuk untuk tetap istiqomah di masa fitnah. Tidak terbawa arus. Tidak terkena fitnah syubhat, tidak terkena fitnah syahwat. Kalau kita memperbanyak ibadah. Ya, maka para penuntut ilmu perbanyak ibadah. Salat 5 waktu jangan sampai lolos. Jangan sampai terlewat. Yang laki-laki salat berjamaah di masjid bersama imam. Kemudian salat rawatib 12 rakaat. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jangan sampai ditinggalkan. Salat malam, salat tahajud, salat witir, salat duha, baca Quran setiap hari, zikir pagi sore, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir masuk rumah, zikir mau tidur, bangun tidur, zikir mau makan setelah makan, zikir masuk keluar kamar mandi, zikir ketika safar. Kemudian ya ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, perbanyak ibadah. Berbanyak ibadah di masa fitnah ini. Kemudian kaidah yang keempat, ketika terjadi fitnah, ketika menghadapi fitnah, tinggalkan keberpihakan dan tinggalkan fanatisme golongan. Tinggalkan keberpihakan, tidak perlu berpihak ke sana kemari. Kalau ada 2 kubu kaum muslimin yang berperang, kubu A, kubu B, dua-duanya muslim, tapi saling berperang. Maka antum-antuna sekalian tidak boleh berpihak kepada A atau kepada B, jangan.
tinggalkan keberpihakan. Sudah, tinggalkan mereka. Yang penting jenengan selamat, yang penting antum-antuna selamat. Dan tinggalkan fanatisme golongan, jangan kekelompokan, jangan mengunggulkan ormas, mengunggulkan partai. Siapa yang sama dengan saya ormasnya, teman saya. Yang tidak sama, musuh saya. Siapa yang partainya sama dengan saya, teman saya. Yang partainya nggak sama, musuh saya. Siapa yang pilihan capresnya sama dengan saya, berarti teman saya. Yang capresnya beda, berarti musuh. Jangan di fanatisme golongan. Dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu du'atun ala abwabi jahannam." Nanti akan ada dai-dai yang menyerukan kepada pintu-pintu neraka jahanam. Kata Nabi, akan ada ustadz-ustadz, dai-dai, namun ngajak kepada neraka dengan mengajarkan kesesatan. Ya tentu tidak dengan, ayo masuk neraka, yuk. Enggak. Tapi dengan mengajarkan kesesatan, mengajarkan akidah-akidah yang menyimpang. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang mengikuti dai-dai tersebut nanti akan terlempar ke neraka. Na'udzubillah. Hum qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Dan dai-dai tersebut ciri-cirinya sama dengan kita. Artinya ya sama, kulitnya sama, ya mungkin wajahnya ya sama dengan kita, artinya ciri-ciri fisiknya sama gitu. Dan mereka juga berbahasa sama dengan bahasa kita. Artinya ini bukan setan, bukan malaikat, bukan jin, manusia juga. Maka ketika terjadi seperti itu banyak dai-dai menyimpang, kata Nabi, falzam jama'atal muslimina wa imamahum. Maka berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin, dengan al-jamaah tadi, dan dengan imam-imam kaum muslimin, dengan ulil amri kaum muslimin. Jangan memberontak. Fa'ilam takun jama'atun, kalau tidak ada al-jamaah, kata Nabi, wala imamun, yang tidak ada imam, tidak ada ulil amri, maka fa'tazil tilkal firaqo kullaha. Tinggalkan semua golongan-golongan yang ada. Jangan berpihak. Ketika terjadi kekacauan, tidak ada yang bisa mempersatukan, tidak ada jamaah, tidak ada ulil amri yang bisa mempersatukan. Semuanya saling berperang, perang saudara. Maka kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqo kullaha. Tinggalkan semua golongan-golongan yang ada. Jangan berpihak. Walau anta abba bi asli syajarati. Walaupun kamu harus mengasingkan diri ke hutan-hutan dan kalian harus makan akar-akar pohon. Hatta yudrikuka al-mautu wa anta kadzalik. Sampai akhirnya kematian menjemput engkau dalam keadaan seperti itu. Yang penting selamat. Tidak terlibat dalam pertikaian, dalam fitnah. Hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqah kullaha. Tinggalkan semua golongan yang ada. Jangan berpihak ketika terjadi fitnah. Dalam hadis dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah amin al-asabiyah an yuhibbar rajulu qaumahu. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatik golongan kalau seseorang cinta kepada kaumnya, cinta kepada sukunya, cinta kepada kabilahnya? Kalau orang Sunda itu senang sama orang Sunda, boleh nggak? Ya, senangnya sama orang Sunda lebih daripada senangnya kepada orang Jawa. Gitu. Kalau orang Jawa senangnya kepada sesama orang Jawa lebih daripada senangnya kepada orang Batak misalnya. Kalau orang Batak senang kepada sesama orang Batak lebih daripada kepada orang Kalimantan misalnya. Boleh nggak seperti itu? Maka kata Rasulullah SAW, la, itu bukan fanatik golongan, itu bukan asobiyah. Itu tidak apa-apa. Walakin minal asobiyati
an yansurar rajulu qaumahu 'ala dzulmi. Namun yang disebut dengan asabiyah atau fanatik golongan adalah ketika seseorang membela kaumnya padahal dia tahu kaumnya salah. Itu baru disebut fanatik golongan yang tercela. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ya, kalau orang Sunda, ya orang Sunda nih. Orang Sunda senang dengan sesama orang Sunda. Lebih senang daripada pada suku yang lain gitu ya. Kalau ketemu orang Sunda, di mana? Senang gitu ya. Maka ini nggak masalah. Ini bukan fanatik golongan. Nah, tapi kalau ada orang Sunda membela orang lain yang orang Sunda juga, padahal dia tahu orang lain salah di atas kebatilan. Tapi dia bela semata-mata karena sama-sama orang Sunda. Nah, inilah fanatik golongan. Inilah asabiyah yang tercela. Itu membela kaumnya yang jelas-jelas di atas kebatilan. Kalau saya kan dari UGM, ya. Alumni UGM, ijazahnya asli, insya Allah. Kalau saya ketemu sama alumni UGM gitu ya, saya senang gitu. Wih, UGM tahun berapa? Kemudian kalau ketemu sama alumni UI biasa aja gitu. Ketemu sama alumni ITB biasa aja. Tapi ketemu sama alumni UGM, wih, tahun berapa, angkatan berapa? Merasa punya hubungan ya, korelasi. Makanya nggak masalah, tidak masalah sama sekali. Tapi kalau ada alumni UGM yang dia salah, kemudian tetap kita bela, padahal jelas-jelas dia salah, semata-mata kan sama-sama UGM gitu ya. Maka inilah asabiyah, inilah fanatik golongan yang tercela. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man qatala tahta rayatin amiyatin yad'u asabiyatan. Siapa yang mati di bawah bendera fanatik buta dan dia mengajak kepada fanatik golongan asabiyah, au yansuru asabiyatan, atau dia membantu untuk fanatik golongan, dia mendukung itu, maka faqitlatun jahiliyatun, dia mati seperti bangkai jahiliyah. Naudzubillah. Maka fanatik golongan dicela oleh Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini kaidah yang keempat. Ketika terjadi fitnah, tinggalkan keberpihakan dan tinggalkan fanatisme golongan. Kaidah yang kelima, yang terakhir. Ini yang menjadi inti pembahasan kita. Yaitu ketika terjadi fitnah, kembalilah kepada akidah yang benar. Berpeganglah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh. Ketika terjadi fitnah, berusaha istiqomah di atas akidah yang benar. Kenapa demikian? Pertama, alasan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang akidahnya benar. Allah akan jaga mereka. Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Allah akan jauhkan mereka dari kesesatan. Lihat dalam surat Al-Hajj ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah akan membela, Allah akan menjaga orang-orang yang alladzina amanu, yang beriman dengan iman yang benar. Iman itu adalah istilah lain untuk akidah. Maka Allah akan menjaga, Allah akan membela orang-orang yang akidahnya benar. Dalam surat Al-Hajj ayat 38. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan, Allah akan meneguhkan orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, yang akidahnya benar. Bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Dalam surat Ibrahim ayat 27. Maka Allah akan teguhkan orang-orang yang akidahnya benar di dunia. Selama dia masih hidup, dengan Allah berikan keistiqomahan, Allah jaga dia dari kesesatan, Allah beri dia petunjuk untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi fitnah.
Dan Allah akan kokohkan mereka di akhirat dengan Allah tidak biarkan kedua telapak kakinya beranjak ke neraka. Allah akan masukkan dia ke surga. Dalam sebuah hadis dari Al-Harith bin Al-Aqwa, Al-Harith bin Al-A'war radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ala innaha satakunu fitnah." Ketahuilah nanti, di zaman-zaman nanti akan banyak fitnah. Fakultu mal makhraj minha ya Rasulullah. Maka Al-Harith Al-A'war tadi mengatakan, bagaimana solusinya Rasulullah kalau ketemu fitnah? Qala kitabullah. Kata Nabi SAW, yaitu dengan kembali kepada kitabullah. Kembali kepada akidah yang benar. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, hadis ini riwayat At-Tirmidzi, walaupun didhaifkan oleh Syekh Albani, namun dihasankan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Dan juga kisah yang terkenal dalam hadis yang panjang riwayat Muslim ya tentang Dajjal. Ya, maksudnya nanti Dajjal akan turun, akan muncul di muka bumi, dan Dajjal akan datang ke semua tempat di muka bumi kecuali Makkah dan Madinah. Ya, Dajjal akan datang ke Yogyakarta. Dajjal akan datang ke Jakarta. Dajjal akan datang ke Surabaya, ke Semarang, ke Bandung, ke Balikpapan, ke Padang, ke Medan. Ya, antum dari mana lagi nih? Semua ya. Dajjal akan datang ke sana, ke semua tempat kecuali Makkah dan Madinah. Nah, ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang dia dihadapi oleh Dajjal. Ya, Dajjal mengatakan, "Hei pemuda, ayo sembah saya. Kamu harus nyembah saya. Kamu sujud sama saya. Karena aku adalah Tuhanmu," kata Dajjal. Ya, Dajjal itu nanti ke seluruh dunia ngajak untuk syirik, ngajak untuk sesat. Maka kata pemuda tadi, "Saya nggak percaya kamu itu Tuhanmu. Kamu itu Dajjal. Saya nggak percaya kamu itu Tuhan. Saya nggak percaya kamu itu Allah. Kamu itu Dajjal." Kata Dajjal, "Kalau kamu nggak percaya, saya akan bunuh kamu, saya akan penggal kamu, setelah itu saya hidupkan lagi." Kata pemuda tadi, "Iya coba." Maka sama Dajjal, pemuda ini dipotong jadi dua, cus, sampai terbelah. Ketika sudah terbelah, mati dia. Kemudian setelah itu sama Dajjal disambung lagi. Ya, disambung lagi, Dajjal berjalan di antara dua potongan tadi, setelah dibelah jadi dua potongan. Dajjal jalan di antara dua potongan tadi, nyambung lagi. Jadi manusia lagi, hidup lagi. Maka kata Dajjal, "Gimana? Sekarang kamu percaya saya Tuhan, saya itu Allah?" Kata pemuda tadi, "Dajjal, setelah ini saya semakin yakin kamu ini Dajjal. Bukan percaya kamu ini Tuhan. Saya semakin yakin kamu Dajjal. Karena saya membaca dalil, saya belajar akidah yang benar, belajar akidah Ahlussunnah. Dan disebutkan bahwasanya Dajjal bisa seperti itu. Dia bisa menghidupkan orang mati, ya. Bisa ini, bisa itu, dia membawa air, ya, membawa makanan yang banyak, membawa kenikmatan. Karena saya belajar, saya tahu, saya tambah yakin kamu itu Dajjal dan saya nggak akan ikut kamu. Ya. Maka setelah itu si Dajjal ini nggak bisa melukai pemuda itu sama sekali. Ya, nggak bisa membunuh, nggak bisa melukai sama sekali. Tinggalkan sama Dajjal. Lihat bagaimana akidah yang benar bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah Dajjal bahkan. Ya. Pemuda ini belajar akidah dia tahu bahwasanya ada Dajjal nanti di akhir zaman, Dajjal cirinya seperti ini, dia bisa menghidupkan orang mati, dan dia mengajak orang kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Ya, maka dengan ilmu yang dia miliki, dengan akidah yang dia miliki, dia selamat. Dia tidak kufur, dia tidak terkena godaan Dajjal. Lihat bagaimana akidah yang benar itu melindungi seseorang di zaman fitnah. Kemudian, alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar akidah yang benar di zaman fitnah, adalah kalau kita mengikuti akidah yang benar, kita mengikuti akidah Ahlussunnah,
Ini akan menolong kita untuk mengetahui mana hak, mana batil. Menolong kita untuk mengetahui mana hak, mana batil. Sehingga kita tidak samar lagi, kita tidak ragu lagi, tidak gamang lagi, tidak terkena syubhat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu yang menjelaskan segala sesuatu. Dan Al-Quran itu hudan, petunjuk, rahmah, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan surat An-Nahl ayat 89. Kalau seseorang itu belajar Al-Quran dan Sunnah dengan benar, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan dia tidak akan bingung dalam menghadapi pertikaian perselisihan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kalian beda pendapat tentang sesuatu, kalian bercekcok dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul artinya kepada As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik kesudahannya, lebih baik hasilnya. Surat An-Nisa ayat 59. Lihat dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan kalau orang itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Dia akan mendapatkan result yang baik, akibat yang baik. Ujung-ujungnya baik. Walaupun memang berat, berpegang pada Quran Sunnah berat. Tapi tetaplah bersabar, tetaplah berpegang pada Quran Sunnah, istiqomah, maka yakin nanti akan ada kesudahan yang baik. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya. Yaitu apa? Kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Kitabullah dan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis riwayat Imam Malik dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Orang berpegang teguh kepada Quran Sunnah tidak akan sesat, tidak akan bingung. Ya. Tentunya ini butuh perjuangan, butuh belajar. Harus mau kerja keras untuk belajar, bolak-balik kitab, bolak-balik majelis ilmu. Ya, sabar mendengarkan penjelasan guru, sabar dengan sikap-sikap guru, sabar untuk mencerna penjelasan guru, walaupun nggak paham-paham gitu ya. Sabar. Orang yang bisa sabar, dia mengilmui tentang Quran Sunnah, maka kata Nabi tidak akan tersesat. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah punya perkataan yang emas, perkataan yang layak untuk diukir dengan tinta emas. Beliau mengatakan as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah itu adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang naik ke perahu itu, siapa yang ikut sunnah dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharaqa. Dan siapa yang tidak mau ikut sunnah, siapa yang tidak ikut perahunya Nabi Nuh, dia akan tenggelam, dia akan binasa. Alasan yang ketiga, meninggalkan akidah yang benar, itulah sumber kebinasaan. Kalau kita tinggalkan akidah yang benar, maka tunggulah kebinasaan, tunggulah kehancuran, tunggulah kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk yang benar?
Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalan-jalan orang yang beriman. Maka nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia sejauh-jauhnya. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi, menyelisih perintah Nabi itu takut bahwasanya mereka akan tertimpa fitnah, tertimpa cobaan, tertimpa kesesatan. Dan mereka akan tertimpa azab yang pedih. Na'udzubillah. Surat An-Nur ayat 63. Nah, maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sunnah Nabi SAW, meninggalkan akidah yang benar adalah sumber kebinasaan. Allah akan timpakan kebinasaan bagi orang-orang tersebut. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus berpegang pada akidah yang benar di masa fitnah? Karena akidah ini adalah modal kita. Segala sesuatu di dunia ini boleh hilang. Boleh meninggalkan kita. Tapi jangan sampai akidah. Jangan sampai akidah kita yang hilang. Jangan sampai akidah kita meninggalkan kita. Jangan. Uang, kendaraan, popularitas, jabatan boleh hilang. Nggak masalah. Bahkan kesehatan. Hilang nggak masalah. Yang penting akidah jangan hilang. Mending kita sakit tapi akidah benar daripada kita sehat tapi akidahnya sesat. Ya, akidah itu modal kita untuk akhirat. Makanya dalam sebuah doa, Nabi ajarkan doa pada kita, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Perbaikilah akidahku. Yang mana itu adalah ismatu amri. Itulah modal segala urusanku. Itulah modalku ya Allah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku karena aku hidup di sana. Hidup di dunia. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku karena aku akan kembali ke sana. Faj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup ini sebagai ajang bagiku untuk menambah bekal kebaikan. Waj'al al-mauta rohatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah maut bagiku sebagai istirahat untuk meninggalkan, untuk menjauhi semua keburukan. Hadis sahih riwayat Muslim. Lihat kata Nabi, ya Allah perbaiki agamaku, akidahku, karena itu adalah modalku. Maka akidah adalah modal. Ya. Yang lain boleh hilang, boleh berkurang, tapi akidah jangan. Akidah jangan sampai berkurang. Akidah bahkan kita jaga, bahkan kita terus tambah. Iman kita jangan sampai berkurang. Bahkan kita jaga, bahkan kita tambah. Sebagai penutup, saya bawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, fitnatus syubhat min dha'fil basirati wa qillatil ilmi. Tadi fitnah ada dua, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat kata beliau, sebabnya adalah karena lemahnya ilmu dan kurangnya ilmu. Dha'fil basirah, lemahnya ilmu, dan qillatil ilmi, kurangnya ilmu. Fitnah syubhat karena jahil, karena bodoh. Wala yunajji min hadhil fitnati illa tajridut tiba'ir rasuli wa tahkimuhu fi diqqid dini wa jillihi. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan diri dari fitnah syubhat ini kecuali dengan memurnikan ittiba kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi, dan menjadikan sunnah Nabi sebagai hakim dalam segala perkara, baik yang besar maupun yang kecil. Wa dhahirihi wa batinihi, baik perkara yang nampak maupun yang tidak nampak.
aqaidihi wa a'malihi, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah amalan. Haqaiqihi wa syara'ihi, baik dalam urusan hakikat maupun urusan syariat. Wa fitnatus syubhat tudfa'u bil yaqin. Sedangkan fitnah syubhat dilawan dengan yakin, dilawan dengan iman. Wa fitnatus syahwat tudfa'u bis sabri. Dan fitnah syahwat dilawan dengan kesabaran. Fitnah syubhat dilawan dengan iman yang didasari dengan ilmu tadi. Kalau tidak ada ilmu, bodoh, jahil, maka rawan terkena fitnah syubhat. Fitnah syahwat, obatnya adalah sabar. Ketika digoda oleh wanita, sabar. Digoda oleh harta, sabar. Digoda oleh popularitas, digoda oleh kedudukan, sabar. Walidzalika ja'ala subhanahu imamatad din manutatan bihadzainil amraini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu punya kemuliaan dalam agama kalau dia punya dua hal ini. Dia punya yakin, punya iman yang didasari oleh ilmu, dan dia punya sabar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan mereka orang-orang yang punya kemuliaan dalam agama kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Sabar dan yakin. Surat As-Sajdah ayat 24. Padalla ala annahu bis sabri wal yaqini tunalu al-imamatu fid din. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya dengan sabar dan yakin akan didapatkan kemuliaan dalam agama. Ini perkataan Al-Imam Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Ya, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan memberikan kepada kita banyak ibrah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, dipersilakan jika ada pertanyaan. Ya Allah, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Bilan Purnama atas banyak ilmu dan juga faedah dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada kami. Baik, kemudian insya Allah kita akan lanjut untuk sesi tanya jawab. Barangkali mungkin satu atau dua pertanyaan saja teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 21.17. Sudah ada satu pertanyaan masih Ustaz, izin kami bacakan terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di lingkungan tempat saya tinggal belum terlalu mengenal sunnah dan bahkan masih cenderung banyak bid'ah yang diadakan di sana, seperti tahlilan, maulid, juga pengajian yang diiringi dengan musik. Kemudian bagaimana cara saya untuk memberitahu kepada keluarga saya, terutama kepada istri saya, karena sudah saya coba mengobrol, namun dijawab dengan perkataan berikut ini, yang penting niat kita ibadah sama. Jadi kata istri, mau lewat jalan manapun tujuan kita sama. Mohon nasihat dan juga arahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Pertama, ini cobaan yang menimpa banyak orang. Ya, antum jangan merasa antum sendirian. Ya, yang merasa antum sudah mendapatkan cobaan yang paling menyengsarakan. Enggak, ini semua dirasakan oleh kita semua. Ya, sekarang Ahlussunnah sedikit, orang yang kenal sunnah sedikit. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, sunnah yang besar, sunnah yang banyak. Ahlu bid'ah yang sedikit. Sekarang sudah berbalik. Ahlussunnah yang sedikit, orang istiqomah sedikit. Sedangkan orang yang di atas kebatilan, ahlu bid'ah itu yang lebih banyak. Maka sabar, ya sabar. Ini cobaan antum, juga cobaan saya. Ini cobaan Mas Yadino juga, cobaan semua kita, gitu ya. Antum banyak temannya, ya. Kemudian, bagaimana cara berdakwah kepada orang kampung, kepada keluarga? Pertama, kita bekali diri dengan ilmu dulu. Gimana kita mau berdakwah, kita sendiri belum paham, kita sendiri masih jahil. Akidah Ahlussunnah yang sudah kita pelajari baru sedikit. Ya, di ANB Academy itu baru dasar-dasar saja. Jadi belum apa-apa. Baru secuil gitu ya.
Masih banyak kitab-kitab akidah yang belum dihatamkan, belum dipahami, belum dipelajari. Jadi terus belajar ya, terus ada di jalan thalabul ilmi, di jalan menuntut ilmu. Karena masih banyak yang belum kita paham. Antum dakwahi diri sendiri antum dulu, artinya antum belajar dulu. Karena faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang kosong nggak bisa ngasih. Teko yang kosong nggak bisa ngucurkan air. Maka kalau antum sendiri belum berilmu, gimana antum bisa berdakwah? Antum fokus menuntut ilmu. Kemudian acara-acara yang beda, keyakinan-keyakinan yang beda, keyakinan yang menyimpang. Kalau kita nggak bisa ingkari, maka minimal kita tidak ikut. Kalau kita nggak bisa menasihati mereka dengan baik, kita nggak bisa sampaikan hujah, minimal kita tidak ikut. Ya, antum nggak boleh ikut dalam acara-acara tersebut yang beda, yang menyimpang nggak boleh ikut, apalagi yang syirik nggak boleh ikut sama sekali. Dan sabar ketika ada celaan, dibilang eksklusif, dibilang wahabi, dibilang beda sendiri, sok suci, tidak tradisionalis, tidak nasionalis, macam-macam lah. Sabar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan celaan-celaan kepada para nabi terdahulu, kepada para sahabat, kepada orang soleh terdahulu. Dibilang gila, dibilang eh, penyair, tukang sihir, dukun, macam-macam. Ya. Jadi celaan-celaan yang ada pada kita nih masih lebih ringan ya. Cuman dibilang wahabi, dibilang kaku, jumut, biasa aja. Maka sabar. Dan antum nggak boleh ikut kepada acara-acara yang menyimpang tersebut sama sekali. Silakan antum ungkapkan alasannya. Ya, mohon maaf saya tidak ikut acara ini. Ya, kalau saya berpegang pada pendapat yang tidak membolehkan acara ini atau beralasan ada acara lain atau yang lainnya. Kemudian berdakwah kepada istri juga sama. Ya, sabar, pelan-pelan. Dimulai dari perkara-perkara yang mudah dipahami istri dulu. Dari perkara-perkara yang mendasar dulu. Di antaranya adalah kembali kepada Quran dan hadis itu dulu. Gimana caranya istri itu sadar untuk kembali kepada Quran dan hadis. Bahwasanya Quran ini firman Allah, hadis ini sabda Nabi. Nggak boleh kita langkahi, nggak boleh kita tinggalkan, nggak boleh kita tentang. Yang penting istri mau kembali kepada Quran dan hadis. Jangan-jangan istri belum tahu hadis itu apa. Tadi seperti saya sampaikan, ada orang-orang nggak tahu hadis itu apa. Nah, dikiranya hadis itu sekedar kata-kata mutiara gitu saja. Boleh dipakai, boleh enggak. Boleh ditaati, boleh tidak. Banyak orang seperti itu. Demikian juga Al-Quran. Kadang-kadang ada orang nggak tahu Al-Quran itu firman Allah, firman Tuhan. Taunya ya Quran itu dibaca pahala gitu. Nggak tahu ini firman Allah. Gitu. Nah, jadi coba dipahamkan dulu. Ya, perkara-perkara mendasar. Dipahamkan tentang masalah la ilaha illallah. Ya, bahwasanya kita nggak boleh menyembah selain Allah, nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Itu dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, mungkin dengan memberikan buku, memberikan buletin, memberikan majalah, kemudian share-share artikel yang mudah dipahami, ya. Kemudian menyetel pengajian di rumah yang bisa dipahami oleh istri. Sampai dia paham tadi apa itu la ilaha illallah, kemudian konsekuensinya, kemudian apa itu Al-Quran, apa itu sunnah, apa itu hadis, bagaimana kewajiban kita kepada Quran hadis. Itu dulu. Jangan langsung membahas masalah-masalah yang ribet-ribet, yang jelimet-jelimet, jangan gitu ya. Wah istriku wajib kita untuk taat mendengar kepada ul amri. Ul amri itu apa mas? Ya, kita wajib mengimani nama dan sifat Allah tanpa takwil, tanpa takyif, tanpa tasbih. Apa itu takyif, takwil, tasbih? Jangan dulu yang susah-susah. Dimulai dari yang mudah-mudah dulu. Ya. Kemudian kenalkan istri dengan teman-teman yang soleha, teman-teman yang istiqomah di atas sunnah. Ya. Diajak makan bareng gitu ya dengan keluarga lain yang sudah kenal sunnah. Diajak interaksi. Ya, tanpa berlebihan tentunya ya. Dan ya tentunya jangan lupa untuk mendoakan istri antum agar dapat hidayah. Bangun di malam hari, doakan. Di antara adzan dan iqamah, doakan. Ketika sujud, doakan. Ada perkataan bahwasanya yang penting niat. Nggak benar.
Niat penting, tapi juga cara itu penting. Ya, karena syarat sahnya ibadah, syarat sebuah amalan dikatakan amalan soleh itu dua. Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, cara yang benar. Kalau sekedar niat, berarti nanti boleh dong mencuri ya dengan niat supaya bisa sedekah. Kan yang penting niatnya gitu. Boleh berarti boleh mencuri dong. Nyuri dari orang lain nanti hasil pencuriannya untuk sedekah. Berarti boleh dong korupsi. Niatnya untuk haji. Kan niatnya baik untuk haji. Berarti boleh dong korupsi. Berarti boleh dong zina sama janda. Yang penting niatnya ingin nemani janda gitu, supaya nggak kesepian. Kalau sekedar yang penting niat, nanti semua jadi boleh. Ini nggak benar. Niat harus dibarengi dengan cara yang benar. Ya. Dan nggak benar bahwasanya jalan jalan kebenaran itu banyak, ya. Jalan kebenaran itu banyak, kemudian yang penting tujuannya sama. Ini nggak benar. Jalan kebenaran hanya satu, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalnya jalan kebenaran itu banyak, ngapain Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat ya agama yang benar? Kecuali kan harus diikuti ajaran Rasulullah itu kepada para sahabat. Makanya ketika Nabi mengatakan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu yang selamat. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, siapa itu golongan yang selamat? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Golongan yang selamat adalah golongan yang ngikuti aku, ngikuti cara beragamaku, kata Nabi, dan ngikuti cara beragama para sahabatku. Berarti cara inilah yang satu-satunya yang benar, nggak ada cara yang lain. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam beradab, ya adalah dengan mengikuti cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Nggak ada cara yang lain yang benar, yang lainnya salah. Yang benar hanya ini saja. Jadi nggak benar bahwasanya jalan kebenaran itu banyak, yang penting tujuannya satu nggak benar. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain ya dari teman-teman. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Barangkali ada kesempatan nasihat besar dari Ustaz untuk kami. Kami persilakan sebelum kami tutup Ustaz. Nah, para ikhwan, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan menuntut ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Antum kena PHK, antum sakit, antum andaikan ditinggalkan pasangan gitu ya. Ya, apapun yang terjadi jangan tinggalkan majelis ilmu. Mau ganti presiden kayak, ganti kabinet kayak, mau pajak naik, mau bensin naik, jangan tinggalkan majelis ilmu. Apapun yang terjadi jangan. Karena di sanalah kita mendapatkan pencerahan. Karena di sanalah hidayah Allah diturunkan. Karena di sanalah ada jawaban-jawaban dari keresahan-keresahan kita. Di sana kita mengenal mana hak, mana batil. Di sana kita sedang merajut jalan kita menuju ke akhirat kita. Kita terus istiqomah di jalan ilmu, bersabar, pelan-pelan menuntut ilmu, sedikit demi sedikit, tahap demi setahap gitu ya. Jangan pengen langsung banyak, jangan pengen langsung pinter. Nikmati prosesnya pelan-pelan. Dan banyak minta tolong kepada Allah agar dimudahkan, agar dipahamkan gitu ya. Banyak berinteraksi dengan para ustadz, para ulama, ya banyak bertanya kepada mereka dan dekati mereka, ya belajar adab kepada mereka. Intinya terus ada di jalan ilmu. Ini yang akan menjaga keistiqomahan kita. Saya lihat banyak teman-teman yang sudah mulai hijrah, sudah mulai ngaji, kemudian hidupnya banyak masalah, cek dengan istri, ya, cerai, macam-macam, kemudian terlilit hutang macam-macam. Dan saya lihat ternyata yang banyak masalah seperti itu adalah yang mulai meninggalkan majelis ilmu. Mulai nggak beraturan ngajinya, mulai nggak istiqomah, mulai futur. Hanya banyak masalah. Tapi saya lihat orang-orang yang terus istiqomah menuntut ilmu, walaupun dia nggak pinter-pinter banget, walaupun dia nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, tapi istiqomah di majelis ilmu terus,
maka Allah berikan ketenangan dalam hidupnya, Allah berikan rezeki, Allah berikan solusi masalah-masalah, Allah berikan keberkahan. Ya, dan Allah berikan keistiqomahan. Gitu. Maka sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan majelis ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustadz Yadino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Julian atas nasihat yang telah disampaikan kepada kami. Kami berdoa semoga Allah berikan kepada kami istiqomahan ya, kepada kita semua istiqomahan, baik untuk belajar maupun untuk mengamalkan ilmu kita. Dan kami juga mendoakan semoga Ustaz Julian dan juga keluarga senantiasa Allah jaga dalam kebaikan dan juga kesehatan dan keberkahan. Demikian live session malam hari ini teman-teman semua. Semoga kita dapat mengambil banyak faedah di dalamnya ya, dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku MC mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu acara malam hari ini. Sekali lagi mengucapkan selamat khairan kepada Ustaz Julian dan juga kepada teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.